Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan Harian Katolik hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Saat itu Yesus bersama para rasul dan orang-orang ramai yang berbondong-bondong keluar dari Yeriko. Di perjalanan, seorang pengemis yang bernama Bartimeus berseru karena ia mendengar bahwa yang datang itu adalah Yesus. Ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar Bartimeus berseru demikian, orang-orang banyak menegur dia agar ia diam. Tapi Bartimeus, pengemis yang buta ini, bukan diam, malah berseru semakin kuat. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Karena ia berseru semakin kuat, Yesus pun mendengar. Akhirnya Yesus memerintahkan untuk memanggil Bartimeus. Setelah Bartimeus bertemu Yesus, Yesus pun bertanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Yesus bertanya bukanlah berarti Yesus tidak paham atau tidak mengetahui apa yang dikehendaki Bartimeus. Tapi dari pertanyaan Yesus ini mengajarkan kepada kita, kita perlu meminta. Sebab dengan kita meminta dan mendapatkan, apa yang kita peroleh itu akan semakin berharga. Berbeda dengan kita tidak meminta dan mendapatkannya, sehingga apa yang kita dapat itu kurang berharga bagi kita. Inilah Yesus mengajar agar kita berani meminta. Dan setelah kita mendapatkan, kita pun menghargai apa yang kita terima setelah kita minta. Setelah Yesus mendengar permintaan Bartimeus, yaitu dengan berkata, "Rabuni, agar aku dapat melihat." Bartimeus tidak meminta yang aneh-aneh, tapi dia meminta agar ia terlepas dari kebutaannya. Kebutaan yang menghambat aktivitasnya. Kebutaan yang membuat dia menjadi pengemis dan menjadi beban orang lain. Dia meminta lepas dari kebutaan sehingga dapat beraktivitas dengan leluasa. Dengan tidak buta, dia pun tidak lagi menjadi beban bagi orang lain. Dan ia dapat meninggalkan profesinya sebagai pengemis. Permintaan Bartimeus ini adalah permintaan yang sangat baik. Bagaimana dengan permintaannya ini dia pun akan melepaskan diri yang tadinya menjadi beban orang lain untuk dapat beraktivitas menghidupi dirinya sendiri tanpa membebani orang lain. Dan Yesus pun memberikan apa yang Bartimeus minta. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat Bartimeus meminta, berseru, orang banyak menyuruhnya untuk diam. Dalam kehidupan kita juga sering seperti orang banyak itu. Kita mau menegur orang yang sedang berseru-seru kepada Tuhannya. Kita anggap orang yang berdoa itu menjadi pengganggu kenyamanan kita. Tapi Bartimeus bertahan, bukan menjadi diam, tapi semakin kuat berseru,
Inilah iman. Iman yang dimiliki Bartimeus. Dia tidak peduli dengan omongan orang di sekitarnya. Dia hanya terfokus bahwa Yesus anak Daud adalah satu-satunya yang dapat menolongnya. Dan dia tidak mau kehilangan kesempatan dengan berseru semakin kuat. Ini didorong oleh iman. Hanya iman yang dapat mendorong Bartimeus berani berseru semakin lantang walau orang di sekitar telah menghalanginya, menyuruhnya diam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah dengan renungan hari ini, bacaan Injil bagi kita hari ini, membuat kita malu bila kita kalah dengan Bartimeus. Jangan pernah malu berseru kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan pernah malu berdoa. Walau orang di sekitar kita akan memandang kita dengan cemooh, dengan sentilan-sentilan yang miring. Ingat, fokus kepada Allah dan selalu berseru kepadanya. Jangan pedulikan omongan orang saat engkau sedang fokus kepada Allah. Sebab hanya Allah lah yang akan memberikan pertolongan, membantumu untuk hidup lebih layak dan lebih saleh. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan renungan kita hari ini, dengan tokoh Bartimeus yang teguh imannya, semoga kita pun semakin hari semakin teguh mengimani Yesus tanpa rasa takut akan omongan orang, tanpa rasa malu akan cemoohan orang, karena Tuhan Yesus adalah tujuan yang paling utama. Amin. Tuhan memberkati.